Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hella. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Selasa 21 November 2023 jam setengah 10 lewat 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, teman-teman mungkin akan mendapatkan video ini sekitar setengah atau 1 jam ke depan karena memang proses editing dan juga rendering yang memakan cukup waktu. Oke guys, kita akan menganalisa kembali ya pergerakan harga Bitcoin, Ethereum, Agix dan juga Fetch.ai pakai F bukan pakai V. Kalau pakai V itu VeChain kalau nggak salah ya. Nah guys, sebelum kita ke technical analysis Bitcoin, Ethereum, Agix dan juga Fed, gua mau ngebahas ini dulu ya data on-chain berdasarkan transaksi on-chain itu bagaimana Bitcoin. Karena ini sangat penting juga buat kita untuk melihat atau buat sebuah analisa bahwa saat ini pasar atau investor itu fundamentalnya atau sentimennya seperti apa. Apakah memang lebih banyak menjual atau justru banyak holding Bitcoin-nya. Nah, kalau memang, di antaranya itu ternyata ya so-so aja ya kayak sekarang jadi harganya, ya sideways-sideways aja ya. Tapi sementara kalau ternyata memang, ada penjualan yang cukup lumayan, kita bisa baca juga dari matriks yang akan gue jelaskan di sini. Nah, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang masih awam terhadap, analisa on-chain. Di sini gue menggunakan CryptoQuant, teman-teman bisa daftar CryptoQuant menggunakan link ada di deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja salah satu dari video gua, bisa ke sini atau dimanapun. Ini yang paling terakhir Great kalau nggak salah ya. execution. Nah, terus teman-teman bisa ke sini, teman-teman kalau mau daftar BingX di sini bisa atau teman-teman, klik langsung di sini ya kalau untuk CryptoQuant-nya. Dan teman-teman bisa daftar CryptoQuant dengan menggunakan link yang ada di sini. Di sini gunanya apa? CryptoQuant itu untuk membaca transaksi on-chain atau transaksi token dan koin yang ditransferkan dari dalam wallet ke exchanger, begitupun sebaliknya. Dengan kita bisa menganalisa transaksi on-chain, maka kita juga bisa membuat sebuah analisa bagaimana pasokan Bitcoin itu bergerak. Karena kan ada beberapa kategori investor atau kategori pemasok token atau koin itu yang kita perlu perhatikan. Yang pertama ada, para miner, mereka juga memiliki pasokan yang cukup banyak, terus ada institusi besar, terus juga ada investor. Investor berarti ya kita ya, mau itu dengan wallet yang memiliki pasokan Bitcoin besar ataupun kecil. Dan juga para traders atau para traders yang berdagang di pasar derivatif. Nah, sementara kalau untuk membaca matriks-matriks ini sebenarnya sangat simpel ya guys. Teman-teman bisa secara ringkas, teman-teman bisa baca di sini secara ringkasnya. Tapi kalau teman-teman mau ngebaca secara detail, teman-teman bisa langsung klik learn more. Nah, di sini tuh sangat jelas, padat informasi apa yang akan teman-teman dapatkan. Nah, di sini kayak misalkan exchange reserve kegunaannya itu untuk apa, untuk membaca apa, terus cara bacanya seperti apa, teman-teman bisa baca di sini. Dan ini nggak cuma untuk yang exchange reserve aja, tapi banyak dari indikator yang disediakan oleh CryptoQuant ini teman-teman bisa, pelajari lebih lanjut di sini. Dan sekarang yang kita akan perlu fokuskan itu adalah kan sentimen pasar apakah menjual atau justru ya so-so aja. Nah, pada dasarnya gini guys, kalau kita ngelihat berdasarkan tren dari matriks kan sebenarnya menurun ya trennya. Jadi memang tren pengiriman Bitcoin ke dalam wallet, pengiriman Bitcoin ke dalam exchanger dari wallet itu dari bulan Maret 2020, halving tahun lalu berarti ya, sampai dengan saat ini, pasokan Bitcoin yang ditransferkan ke dalam exchanger pun sebenarnya nggak banyak. Nah, jadi kalau untuk long term, pada dasarnya gue masih yakin bahwa harga Bitcoin itu masih bullish, long term-nya ya. Ke harga berapanya, all time high-nya itu juga kita yang nggak tahu. Nah, lain hal kalau kita melihat ternyata matriks itu ternyata naik.
Kayak misalkan contoh, bullish trend, matrix naik. Kita sebagai investor itu harus antisipasi bila mana ada kenaikan matriks yang cukup signifikan dari exchange flow, berarti menandakan adanya pembukaan kontrak berjangka untuk longing buy position juga cukup banyak. Yang membuat market itu pasti, volatile karena ini pasar derivatif atau, pasar kontrak berjangka. Yang kedua adalah kalau teman-teman melihat adanya kenaikan matriks berarti ada tekanan jual yang dilakukan atau pengiriman, Bitcoin atau token yang dilakukan oleh para investor dari wallet ke dalam exchanger untuk diperdagangkan. Kalau untuk kasusnya Bitcoin sendiri, teman-teman harus waspada kalau ternyata memang ada kenaikan matriks yang signifikan seperti ini, atau seperti ini, berarti ada potensi Bitcoin-nya akan dijual. Semisal kalau ternyata token-token lain kayak misalkan mungkin, Ethereum atau token-token lain kayak BNB, Cardano dan lain-lain, bila mana memang ada kenaikan yang cukup signifikan, itu banyak alternatif yang bisa dilakukan oleh para investor. Bisa saja Ethereum di-swap ke BTC, Ethereum di-swap-nya ke BNB, Ethereum bisa di-swap ke XRP. Nah, Bitcoin pun sebenarnya bisa seperti itu. Bisa Bitcoin di-swap ke Ethereum, Bitcoin bisa di-swap ke, BNB dan segala macamnya. Nah, cuman untuk kita membuat sebuah analisa pasti bahwa ternyata Bitcoin ini diperdagangkan atau dijual memang khusus untuk di-withdraw uang fiatnya, ya teman-teman harus melihat nanti, stablecoin yang keluar dari exchanger. Nah, stablecoin yang keluar dari exchanger teman-teman bisa cek nanti di sini. Bila mana memang matrix itu bergerak, naik ke si matrix stablecoin berarti banyak stablecoin yang dijual, ke fiat berarti ya dan ditransferkan fiatnya ke masing-masing bank seperti itu. Nah, sementara kalau untuk hari ini tanggal 21 November sebenarnya nggak ada pergerakan signifikan yang terjadi karena matriks pun masih sama aja menurun. Menurun atau sideways ya, teman-teman bisa, berkomentar di kolom komentar apakah ini menurun atau sideways, cuman yang pasti teman-teman kan bisa ngelihat dari angka. Ini, Bitcoin yang terdapat di dalam, exchanger supply-nya itu berarti sekitar 2 juta something Bitcoin. Sementara paling tinggi tanggal 14 itu 2,45 juta Bitcoin yang tersirkulasi atau pasokannya terdapat di dalam exchanger. Nah, berarti kan ada berapa belas ribu Bitcoin yang hilang ya, keluar, dari exchanger berarti untuk di-hold kayak gitu ya. Untuk sementara sentimen pasar long term holder-nya cukup kuat, tapi bisa jadi reaksi pasar untuk short term holder-nya itu akan berkata lain. Nanti kita akan lihat apakah ada kenaikan matriks yang signifikan atau tidak, bila mana ada berarti ada tekanan jual yang terjadi di pasar Bitcoin. Nah, berhubung juga sekarang udah mendekati akhir bulan, teman-teman juga harus melihat miner reserve ini berarti pasokan Bitcoin yang terdapat di dalam dompet para miner. Nah, saat ini pasokan Bitcoin yang berada di dompet miner itu berarti berapa nih? 1,8 juta lah. 1,8 juta yang, berada di dompet para miner dan ini kian menurun ya guys. Sebenarnya kalau untuk akhir bulan seperti ini tuh kita harus waspada guys, para miner itu biasanya menjual emang biasa akhir bulan, untuk operasional biasanya. Jadi perhatiin aja entar di tanggal 23, 24, 25 sampai tanggal 30 nanti, anggapannya kalaupun ternyata nanti ada kenaikan signifikan dari minor reserve, berarti ada tekanan jual dan juga signifikan yang terjadi, yang dilakukan oleh para penambang Bitcoin. Seperti contohnya ini dia, tanggal berapa nih, tanggal 20, 28, 29, 30, 31, sampai tanggal 2 Juni. Ada kenaikan signifikan, terjadi penurunan, walaupun ada kenaikan yang signifikan dari harga Bitcoin, cuman pada akhirnya juga menurun dan sideways. Dan kalau untuk dari pasar derivatif sendiri ada beberapa yang kita perlu perhatikan, ada open interest, terus, sama funding rate. Kalau funding rate sih nggak terlalu ya. Cuman kalau ternyata funding rate itu positif, volatilitas pun akan, cukup tinggi, walaupun longing buy position itu cukup banyak. Nah, kalau kita lihat dari open interest yang sekarang itu memang trennya bullish atau trennya naik maksud gua,
dari tanggal 4 September kemarin sampai dengan saat ini, walaupun sekarang ada pergerakan sideways pada matrix, menandakan bahwa sebenarnya market derivatif atau kontrak berjangka pun masih wait and see, guys. Ini ada kenaikan, penurunan lagi, ada kenaikan, penurunan, ada kenaikan lagi kan. Berarti secara transaksi besarannya pun nggak terlalu signifikan seperti yang halnya terjadi mulai dari tanggal 4 September kemarin, yang di mana open interest itu kalau berdasarkan dolarnya itu $6,9 billion berarti ya, $6.9 billion yang dibuka kontrak berjangkanya untuk longing buy position sampai dengan saat ini. Berarti udah sekitar berapa nih sekarang, 9,8, berarti ada $3 billion yang sudah masuk ke kontrak berjangka longing buy position kayak gitu, guys. Nah, bila mana menurun berarti penutupan kontrak berjangka untuk longing buy position banyak yang lepas barang untuk mencari short selling. Nah, sementara funding rate juga pun yang masih positif, tapi kalau kita lihat funding rate positif ternyata pun ada penurunan yang signifikan juga. Gua nggak berharap dia negatif, tapi kalau negatif pun ya nggak jadi masalah. Kalau kita lihat sebenarnya funding rate pun sudah positif baik itu mulai Desember 2023 kemarin sampai dengan sekarang, yang menandakan memang saat ini pasar itu masih sangat bullish, menyambut baik bullish tren Bitcoin, makanya funding rate-nya naik cukup lumayan. Ya seperti yang kita analisakan kemarin ya, ada beberapa skenario yang kita perhatikan untuk technical analisisnya, yang minim potensinya koreksi, tapi kalau untuk long term-nya memang masih bullish kelihatannya. Nah, ini dari on-chain ya, guys. Jadi overall summary-nya Bitcoin kalau untuk long term-nya masih bullish, sementara kalau untuk short terms-nya pasti akan ada volatilitas yang terjadi. Nah, kalau untuk ini Bitcoin sesuai ekspektasi kita kemarin ya, guys. Kemarin itu kan kita sudah analisa di beberapa video kemarin, kita udah analisa, di sini analisa, di sini analisa, di sini analisa, di sini pun analisa. Yang sudah kita analisakan bahwa Bitcoin itu potensinya terkoreksi, tapi kan ada beberapa video yang enggak detail, ada direvisi, terakhir adalah revisi yang ada di sini. Nah, ini revisiannya masih sama apa yang gua mention kemarin, bahwa ada 2 potensi yang akan terjadi pada Bitcoin skenario ya, guys, ya. Buat teman-teman yang memang belum menyimak skenario kemarin, teman-teman bisa baca bisa nonton di sini, atau teman-teman simak penjelasan sekarang juga boleh. Jadi seperti yang gua mention kemarin, Bitcoin itu ada 2 potensi, guys, yang di mana dia itu akan terkonsolidasi di sini gitu ya, atau akan zigzag. Tinggal kita ngelihat aja apakah 356, 35.600, 35.300 itu masih menjadi level support atau tidak. Cuman overall apa yang sudah kita analisakan bahwa penurunan harga akan terjadi dari range harga 37 itu sudah sesuai ekspektasi. Nah, kalau kita simpel analisisnya berarti penurunan itu adalah gini, penurunan adalah sampai dengan 34.600, 34.200. Cuman kan kita menganalisakannya bahwa harga Bitcoin berpotensinya 2, ada kombinasi flat atau kombinasi zigzag. Kalau ke sini berarti kombinasinya zigzag, kalau flat berarti di atas 35. Nah, kalau flat berarti ini ya, guys, buat teman-teman yang belum menyimak. Nah, seperti ini berarti ini kan dia udah A, B, C, W, X, Y, W, X, Y menjadi C, A, B, dan C menjadi D, A, B, dan C menjadi E, baru ntar dia naik. Kenaikan potensinya sampai dengan berapa? Harga 42.700 itu masih sangat possible untuk menyelesaikan wave 4. Wave 5. Sekarang itu adalah wave 4. Nah, ini berarti wave 4-nya ya. Jadi gua melihat bahwa Bitcoin itu masih akan sideways untuk skenario ini dalam beberapa pekan ke depan. Nah, jadi teman-teman yang senang-senang scalping bisa menjadi kesempatannya teman-teman. Nah, kalau untuk bearish kombinasi zigzagnya, jadi gini, guys. Ini kan
W, X, dan Y, lalu di sini ada three way movement juga, W, X, dan Y. Ini harus pakai time frame-nya 5, 3, atau 1 ya, biar kelihatan. A, B, dan C menjadi, ini W, X, ini menjadi Y, terus nanti potensinya adalah ini harapannya langsung impulsif ya guys, kalau nggak impulsif berarti dia entar triple tree, kalau dia impulsif berarti 1, 2 pada sub-minute, 1, 2 pada minute degree menjadi 1 dan 2 menit degree, 3, 4, dan 5 untuk menjadi pada menit degree-nya. Nanti kita hitung aja, ntar kenaikan wave 3-nya seperti apa. Cuman yang pasti adalah kalau seperti ini kan ekspektasinya, nah 1, 2, nah gini dia. 1, 2 pada sub-minute, 1, 2 pada minute degree menjadi ini ya kalau ilustrasinya. 1, 2 pada sub-minute, 1, 2 pada minute degree menjadi 1 dan 2 pada minute degree. Nah, nanti ada 1, 2 pada sub-minute, 1, 2 pada minute degree, 3, 4, dan 5 pada minute degree, yang menjadi 3 dan 4 pada menit degree, lalu wave 5 untuk diakhiri menjadi ending diagonal. Ending diagonal itu biasanya pattern-nya itu kayak, rising wedge atau bear flag atau segala macamnya. 1, 2, 3, 4, dan 5 biasanya seperti itu dia. Nah, jadi kalaupun ternyata seperti ini potensinya yang akan terjadi, jadi ya teman-teman nanti ya ini aja acuan patokan, trading after breakout-nya. Jadi ambil posisi entry itu ya di atas 37.500 atau 37.400-an something lah. Di sini nih kisarannya, kalau teman-teman mau trade after breakout. Nah, kalau ini kan berarti setelah kombinasi zigzag ketemu impulsif untuk double kombonya. Nah, kalau untuk triple tree-nya ini yang kita harus antisipasi nih, W, X, dan Y, W, X, dan Y, W, X, dan Y menjadi X, A, B, dan C, A, B, dan C. Nah, ini dia. W, X, Y, X, Z, baru ntar dia naik. Nah, ini lama ini guys, kalau seperti ini berarti sideways atau membentuk sebuah higher low-nya ini lama pastinya guys. Dan pasti akan banyak yang kecelek di sini karena mungkin teman-teman yang pahamnya triangle pattern kayak gitu ya ngelihat, wah ini kayaknya head and shoulder bang gitu. Ya bisa jadi kayak gitu kan. Potensinya naik, cuman teman-teman harus ingat bahwa nggak semua head and shoulder itu memberikan sinyal penurunan gitu. Ada yang biasanya kebanyakan kecelek gitu ya. Kayak misalkan contohnya itu seperti ini kejadiannya, left shoulder, head-nya kelihatan naik, ketolak-ketolak di sini, ini banyak yang liquid juga di sini ternyata. Pada akhirnya ternyata bullish naik, support ini menjadi resistance kemarin, breakout dia. Sekarang jadi makanya fasenya testing. Jadi teman-teman antisipasi 2 harga itu ya, 2 harga barusan yang gue sebut berarti ini 35.647, 35.350 sama 34.628, 34.207 sebagai level support. Kalau untuk long term-nya gue masih sama, potensi kenaikan ini dia 46,7, 49 untuk menyelesaikan ini ya berarti, corrective wave pada intermediate degree-nya. Kalau teman-teman simak lagi analisa gua, oh udah lama banget kita dapet kemarin 2 entry di 17.666 gua masuk sama 15.000 gua masuk. Ini dia kan W, X, 1, 2, 3, 4, 5. Y diakhiri dengan ending diagonal X, Z. Ini intermediate degree-nya. Jadi wajar aja kalau harga Bitcoin naik 3 gelombang karena udah ketemu 5 gelombang penurunan, 3 gelombang kenaikan korektif. Nanti kita lihat nih di harga 50.000 sampai dengan 46 ini bila mana tekanan jual juga cukup lumayan, potensi penurunan itu berapa persen dari kenaikan yang ada di sini. Bisa 30%, bisa 50%, tapi kalau kita hitung-hitung, apa namanya, kasar ya, hitung-hitung kasar turun tuh sekitar ke 39, berarti turun berapa persen? Sekitar 16%.
Cuman, ya entar kita lihat aja selling pressure-nya seperti apa ya. Cuman yang pasti 32.900 atau 33.000 as a support level. Jadi nggak boleh broken dari level support ini. Cuma nggak bisa juga dibilang nggak boleh broken dari support ini ya. Nanti kita akan sesuaikan juga, menggunakan Fibonacci. Tarik dari low sampai dengan high-nya nanti di sini, cari Fibonacci 05, Fibonacci 06 sebagai golden ratio untuk kita entar cari long buy position atau DCA kayak gitu ya. Nah, kalau untuk Ethereum gue masih sama, potensi harga koreksi itu berarti sekian ya, 18.28, 17.55, 16.52. Teman-teman perhatiin aja level support itu, karena secara potensi harga Ethereum itu gue masih sama ya guys, kenaikan itu sampai dengan sekian, 33, 3.033, 3.319 potensi kenaikan untuk long term-nya. Kalau untuk AGX gue pakai BUSD. AGX seperti yang kita rasakan kemarin di video ini berarti ya. Di video ini potensi penurunan dari Fibonacci 21.3 maksudnya sampai dengan paling dekat 0,27. Bentar lagi kena, kalau teman-teman mau TP sekarang yang nge-short ya silahkan. Gua belum menyarankan untuk longing buy position, kita wait and see dulu aja guys. Karena gua belum analisa lagi kalau untuk AGX, baru lihat potensi penurunannya sampai dengan segitu. Kalau untuk Fetch.ai menggunakan USDT, gue masih sama juga. Dari sini tuh potensinya penurunan, penurunannya itu dari X ke A, B, dan C. Jadi potensi turun itu sampai dengan, oh ini nih garis tanda putihnya, 0,45 paling deket. Jadi teman-teman ini ya, waspada dan antisipasi potensi untuk altcoin itu koreksi, apalagi yang kita analisakan 3 barusan. Kalau untuk Bitcoin dominance-nya gue belum ngecek lagi ya. Cuman yang pasti potensi memang turun dia. Potensi turun itu sampai dengan 48,78. Ini akan bagus banget buat altcoin kalau Bitcoin dominance-nya itu koreksi sampai dengan sekian. Berarti money flow-nya, pergerakan uangnya masuknya ke altcoin. Ya, ini ya guys yang bisa gue sampaikan malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Jangan lupa untuk bantu channel Crypto Hal ini untuk agar bisa berkembang lebih pesat lagi dengan cara masuk ke grup Telegram. Jangan lupa untuk subscribe juga, like videonya. Kalau memang teman-teman rasa video ini bermanfaat untuk kita semua, yang berinvestasi pasar kripto di-share ke teman-temannya ya. Kalau teman-teman mau masuk ke grup Telegram tinggal diklik aja kontak link-nya. Terus di sini ada TikTok gua, ada websitenya Crypto Health, terus ada Instagram pribadi gua, ada Telegram. Nah, di sini dia ya, namanya Crypto Health. Kalau teman-teman mau masuk ke launch private-nya, ini launch private ya. Teman-teman tinggal request aja, nggak semua gua ACC karena memang ya sifatnya private ya. Jadi untung-untungan aja. Sip, thank you much for watching. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. See you guys on next video. Peace out.